Syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Melalui renungan kami ini kiranya Roh Kudus memimpin dan menuntun kami menjalani kehidupan kami. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhanlah yang melindungi mereka dan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Dan hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya melalui renungan ini Tuhan, Kau senantiasa menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seorang jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renung kita pagi hari ini ambil dari kitab Titus 2 ayat 14. Beginilah dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Adilehondo dirina humokopita asa ditobusita siana sahajahaton asa urasanna didirina bangsonong ibanana punasa na olo maka padoton aka ulaun nadenggan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menerima kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, tentunya adalah inisiatif Allah sendiri. Allah lah yang memberikan kasih karunia itu kepada kita sehingga kita memperoleh keselamatan, sehingga kita memperoleh pembebasan dosa sebagaimana yang dikatakan oleh nats kita hari ini. Dan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia itu, kita diminta untuk memunculkan karakter baru atau hidup yang kudus. Tidak mungkin hal itu dapat dicapai jika kita hanya mengandalkan manusia kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, atau melakukan hukum sendiri tertentu, melainkan hanya dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Orang yang mendapatkan pembebasan hanyalah oleh karena kasih karunia Allah, sehingga orang yang menerima kasih karunia itu sesungguhnya adalah kepunyaan Allah, orang yang dikuduskan dan dapat melakukan perbuatan baik. Dalam hal inilah nats renungan kita hari ini menegaskan hal itu, yakni bahwa keselamatan yang Kristus lakukan dengan menyerahkan dirinya tak hanya ditunjukkan agar kita terbebas dari segala kejahatan dan dikuduskan olehnya, tetapi agar kita dapat rajin melakukan perbuatan baik. Dalam rasa rajin melakukan perbuatan baik atau rajin berbuat baik terkandung suatu tindakan yang Allah harapkan di dalam kehidupan kita yang dapat kita lakukan secara konsisten di dalam hidup kita sehari-hari, berulang-ulang hingga perbuatan itu dapat dikenali orang lain dan mengakui bahwa orang Kristen itu adalah orang yang baik, lalu memuliakan Allah yang telah membebaskan kita tersebut. Bukan hal ini yang dimaksudkan membuat kita bersuka cita. Oleh karena itu, sambil mengingat bahwa firman Tuhan yang menyebutkan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia, maka marilah kita mengobarkan semangat untuk berbuat baik, sehingga hal itu menjadi permanen dan terbiasa untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Paulus menyampaikan kepada Titus dan kepada seluruh umat percaya agar mengingat bahwa kita manusia yang telah dibebaskan dari dosa. Kita bukan untuk hidup semena-mena, tetapi untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan yang kudus dan selalu berbuat baik. Bukan hanya bersandiwara atau berpura-pura baik, melainkan kasih karunia yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus itu telah menyerahkan dirinya untuk umatnya. Karena itu hendaklah kita hidup sesuai dengan ajarannya, saling menasihati sesama agar kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Berbuat baiklah secara konsisten, karena itulah respon kita atas kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.